Matthew 19:26. With God, all things are possible. What? You mean like God can create a whole planet out of nothing? Yes. You mean he can start or stop a rainstorm whenever he wants? Uh-huh. He can walk on water? Yes, Jack, that's what it says. With God, all things are possible. All. Yo. Yo. John 3, verse 16. For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Wow! Our God loves everyone in the whole world so much that he made his son Jesus like a ginormous flashlight, so that anyone who stays close to him can always be protected from the dark. Oh, now that makes me feel safe. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible.
Isaiah 40:11. Like a good shepherd, he takes care of his people. He gathers them like lambs in his arms. God cares for us so much he doesn't want to be far away from us. Instead, he snuggles us close like fluffy little sheep. Isaiah 45:12. I am the one who made the earth and created people to live on it. With my hands I stretched out the heavens. Just like I use my hands to make really cool castles with building blocks, God used his hands to make the earth and sky and even us. In John 10:28, Jesus says, I give my sheep eternal life. They will never die, and no one can take them out of my hand. Not even the strongest muscle man or a huge giant could steal us from God's hand. God is still stronger. Psalm 31:15. My future is in your hands. That means that God doesn't only take care of us today, but he also takes care of us tomorrow, and the next day, and the next, and the next, and forever, into infinity. Psalm 119, verse 73. With your hands you made me and helped me become who I am. That's right. God made the fastest cheetahs, the biggest mountains, and the brightest stars. God is really good at making things. His hands made all the cool stuff in the world and used those same hands to make us, just the way we are. Psalm 139, verse 7. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. That means if I go way into outer space like an astronaut, or deep into the bottom of the ocean like a deep sea diver, I'm never out of God's reach. He's always there protecting me. There is a star that will lead us to you, will lead us to you. Here in the dark, we are searching for you. We're searching for you. Clutched in your hands. There is a cross that will lead us to you, will lead us to you. Here, though we're lost, we are lost.
teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan kecil hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai-mu kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bye. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Thank you, bye-bye. Yosua 1 ayat 9b. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Joshua chapter 1 verse 9. If I not command you, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. God bless you. Bye. Joshua chapter 1 verse 9. Have I not command you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik, selamat sore. Nah, Enci senang sekali adik-adik. Hari ini kita boleh bertemu lagi di ruang sekolah minggu Gemim Kristus Manado. Nah, gimana kabar adik-adik hari ini? Semangat kan untuk memuji Tuhan? Nah, adik-adik harus semangat kalau memuji Tuhan. Nah, untuk itu ayo kita angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanan
kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita angkat dulu satu pujian, satu jari kanan, satu jari kiri. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, ku buat jembatan lewat dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, ku buat kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, buat kunci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, lalu ku berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sudah menjaga kami sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, usir kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita masih lanjut memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Nah, adik-adik, semuanya masih semangat memuji Tuhan kan? Nah, kita masih memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus
pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam pam. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Engku Simon, kita angkat satu pujian, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat hari Minggu adik-adik. Engku senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik dalam ruang sekolah minggu. Dan adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami, sehingga sampai hari ini kami masih ada dan kami sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kami mohon saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus tolong kami, sehingga firman-Mu itu menjadi senjata bagi kami dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Yosua. Adik-adik sementara buka Alkitab dalam Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Judulnya Jatuhnya Jeriko. Dalam pada itu Jeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini serta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus dari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Adik-adik sekalian, judul pelajaran hari ini yang kita mau dengar yaitu melakukan apa yang difirmankan Allah. Sekali lagi, melakukan apa yang difirmankan Allah. Adik-adik sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa
bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan dan berkemah di sana. Sekarang mereka akan menghadapi musuh, yaitu musuh yang ada di kota Jericho. Nah, adik-adik sekalian, mereka melihat bahwa musuh ini tidak biasa, ya, musuh ini tidak biasa, sehingga mereka harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan melalui Yosua, yaitu mereka harus mengelilingi tembok itu selama 6 hari dengan tidak berbicara, tidak berbisik, apalagi bermain-main, adik-adik. Itu tidak boleh. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Nah, adik-adik sekalian, maka Yosua mulai mengatur orang-orang yang akan mengelilingi atau bangsa Israel yang akan mengelilingi tembok itu. Yang pertama adalah para tentara yang membawa senjata. Mereka paling depan berjalan dengan sunyi, tidak berbicara, tidak berbisik, diikuti oleh 7 imam yang meniup sangkakala dan diikuti oleh 4 orang imam yang membawa tabut perjanjian. Di belakang tabut perjanjian ada banyak tentara-tentara yang membawa senjata mengikuti tabut itu. Mereka mengelilingi kota itu pagi-pagi sekali. Lalu sekali saja lalu mereka kembali ke kemah mereka dan beristirahat. Pada hari yang kedua, besoknya lagi mereka berbaris dan mengelilingi seperti hari yang kemarin. Sampai hari ketiga, keempat, kelima, sampai keenam mereka berjalan dengan tenang, tidak berbicara, tidak berbisik. Nah, pada hari yang ke-7 Yosua berkata, hari ini adalah hari yang terakhir kita akan mengelilingi tembok ini dengan tidak bersuara selama 6 kali keliling. Dan pada putaran yang ke-7, bila kamu mendengar sangkakala berbunyi begitu panjang, kamu harus bersorak dengan keras. Nah, mereka mendengar dan mereka lakukan itu. Adik-adik sekalian, sampai mereka mengelilingi kali yang ke-7, mendengar bunyi sangkakala begitu panjang, maka bangsa itu bersorak dengan keras, maka tembok itu runtuh, adik-adik sekalian. Runtuh dan semua pasukan itu masuk ke dalam kota dan berperang di sana. Jadi semua orang-orang yang di dalam kota Jericho terbunuh semua. Akhirnya bangsa Israel itu menang. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik sekalian. Dan mereka mendengarkan kitab Musa itu dibacakan oleh Yosua, dan semua bangsa itu mendengar dan mengikutinya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Sekarang ini kita masih dalam suasana COVID-19. Kita diberitahu, kita diingatkan untuk menjaga supaya kita jangan tertular. Itu adalah suatu musuh yang kita tidak bisa lihat. Kita harus dengan menjaga apa yang sudah diperintahkan itu. Misalnya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tidak boleh berkerumun di banyak orang, dan ada
lain-lain lagi yang diberitahukan kepada kita. Nah, kalau kita lakukan ini sampai saatnya bila kita sudah lewati masa COVID-19, maka di situ kita rasakan bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan lindungi kita, sehingga kita melewati tantangan ini. Dan di saat itulah kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sekalian, engkau berharap andalkan Tuhan itu dalam hidup adik-adik sekalian. Seperti Yosua bersama-sama dengan orang Israel. Mereka mengandalkan Tuhan sehingga mereka bisa melawan musuh yang tidak biasa, yaitu orang-orang Jericho. Bahkan sampai tembok pun mereka bisa hancurkan dengan ketaatan mereka. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, engkau sekali lagi mengajak bahwa andalkan Tuhan itu dalam hidup adik-adik sekalian. Inilah cerita kita, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dalam hidup kami mohon Engkau tetap lindungi kami, anak-anak-Mu. Kami tetap di rumah untuk mengikuti sekolah minggu. Kami tetap di rumah untuk mengikuti sekolah. Bahkan semua kegiatan kami tetap di rumah. Kami tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena Tuhanlah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang kami puji dan kami sembah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada dengar baik-baik kan cerita tadi? Tentang apa kok, Teh? Tentang Israel yang taat kepada Tuhan Allah. Nah, jadi adik-adik juga harus taat kepada Tuhan Allah. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan pada minggu ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini ada gerakannya. Ikuti Ence ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Gampang kan? Kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini. Tetapi sebelum itu, kita angkat satu pujian, Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami ya Bapa, sehingga boleh berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan, tolong berkati kegiatan kami selanjutnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan masih ada sekolah minggu jam 4 sore. Adik-adik jangan lupa ya, jam 4 sore, jangan sampai terlambat. Nah, sekian untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa kembali, dadah. Hallelujah, hallelujah.